Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Laila, NIM 202121210509. Dan saya Satria Lispalia, NIM 2021210504 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Lispalia, NIM 2021210504. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS pemrograman web 1. Yang pertama-tama, ini adalah tampilan dari website yang kami buat. Ini adalah tampilan dari beranda yang kami buat, yaitu ada kontak. Selanjutnya kita ke dashboard. Ini adalah tampilan dari dashboard kami, yang di dalamnya ada user, berita, buku, fasilitas, kelas, guru, jurusan, dan PPDB. Yang dimana ada beberapa form yang kami buat, yaitu ada form berita, form guru, buku, fasilitas, kelas, jurusan, data PPDB, user, beranda, dan layout. Misalnya jika kita ingin layout, kita layout dulu. Selanjutnya kita login menggunakan superadmin, maka semua form yang kita buat itu akan muncul semua. Yang pertama kita buka form berita. Ini adalah tampilannya, yaitu ada tanggal, judul, publish, dan action. Selanjutnya ada form guru. Ini adalah tampilan form guru. Sebagian sudah saya isi. Selanjutnya ada buku, form buku, yang di dalamnya ada nama buku, penerbit, jenis buku, action. Selanjutnya fasilitas. Ini ada beberapa fasilitas, yaitu ada UKS, perpustakaan, lab kimia. Selanjutnya ada form kelas. Ini adalah tampilannya. Ada form jurusan. Ini adalah tampilan dari form jurusan yang sudah kami buat, dan ini adalah tampilan dari data PPDB atau data pendaftar. Selanjutnya ini di user, dan kita kembali ke beranda. Ini adalah beranda. Jika kita klik berita, maka akan muncul berita. Kita disuruh untuk memasukkan berita apa yang kita cari. Lalu kita cari atau riset. Selanjutnya kita ke beranda. Nah, ini sudah tadi. Selanjutnya kita ke PPDB. Maka kita disuruh untuk input nama, asal sekolah, jenis kelamin, telepon, dengan jurusan. Kita disuruh untuk memilih jurusan. Selanjutnya ke cek data. Di cek data ini, jika kita ingin mengecek data menggunakan nomor telepon, kita tinggal menginput saja nomor telepon, lalu melakukan pencarian pada form input, lalu klik cari atau riset. Selanjutnya kita kembali ke dashboard. Ini adalah database yang kami buat dalam pembuatan web kami, yang dimana di sini terdapat tabel user, tabel pendaftaran, tabel kelas, tabel jurusan, tabel guru, tabel fasilitas, tabel buku, dan tabel berita. Yang pertama itu ada tabel user. Di dalam tabel user ini terdapat di tabel user ini ada ID user dengan tipe data integer, panjang datanya 11 dengan primary key. Ada nama, tipe datanya varchar, panjang datanya 128. Username, tipe data varchar, 120, panjang datanya 128. Ada password, tipe datanya varchar, 128, panjang datanya. Yang kelima ada profil, tipe data integer, panjang datanya 11.
Dan yang keenam ada aktif, tipe datanya integer, panjang datanya 11. Selanjutnya ada tabel pendaftaran. Dalam tabel pendaftaran ini atributnya ada ID pendaftaran, tipe datanya integer, panjang datanya 11 dengan primary key. Ada ID jurusan, tipe datanya integer, panjang datanya 11. Yang ketiga nama, tipe data varchar, panjang datanya 128. Yang keempat gender, tipe datanya integer, panjang datanya 11. Yang kelima telepon, tipe data varchar, panjang datanya 20. Yang keenam sekolah, tipe data varchar, panjang datanya 155. Yang ketujuh tanggal, tipe data date. Dan yang kedelapan status, tipe data integer, panjang datanya 11. Selanjutnya ada tabel kelas. Tabel kelas ini atributnya yang pertama ada ID kelas, tipe data integer, panjang datanya 11, primary key. Nama kelas, tipe data varchar, panjang datanya 100. Dan wali kelas, tipe datanya varchar, panjang datanya 100. Selanjutnya ada tabel jurusan. Di tabel jurusan ini atributnya ada dua, yaitu ID jurusan dengan tipe data integer, panjang datanya 11, primary key. Dan yang kedua nama jurusan, tipe data varchar, panjang datanya 100. Selanjutnya ada tabel guru. Di tabel guru ini atributnya ada 6, yaitu yang pertama ID guru, tipe data integer, panjang data 11, primary key. Yang kedua nama guru, tipe data varchar, panjang data 200. Mata pelajaran, tipe data varchar, panjang data 200. Alamat, tipe data varchar, panjang datanya 200. Dan yang kelima nomor telepon, tipe data varchar, panjang datanya 13. Selanjutnya ada tabel fasilitas. Di tabel fasilitas ini terdapat atributnya, yaitu yang pertama ada ID fasilitas, tipe data integer, panjang datanya 11, primary key. Yang kedua nama fasilitas, tipe data varchar, panjang datanya 100. Dan yang ketiga ada jumlah, tipe data integer, panjang datanya 11. Dan selanjutnya ada tabel buku. Tabel buku atributnya yaitu ada atribut dari tabel buku yaitu ada 4, yaitu ID buku, tipe data integer, panjang datanya 11 dengan primary key. Yang kedua nama buku, tipe data varchar, panjang datanya 100. Yang ketiga penerbit, tipe data varchar, panjang datanya 100. Dan yang keempat jenis buku, tipe data varchar, panjang datanya 100. Selanjutnya di tabel berita ada selanjutnya tabel berita atributnya yaitu ada 6. Yang pertama ID berita, tipe datanya integer, panjang datanya 11, primary key. Yang kedua judul, tipe data varchar, panjang datanya 255. Yang ketiga isi, tipe datanya teks. Yang keempat tanggal, tipe data date. Yang kelima publish, tipe datanya integer, panjang datanya 11. Dan yang keenam sampul, tipe data varchar, panjang datanya 255. Ini adalah tabel database dari web kami. Ini adalah tampilan dari halaman beranda. Pada halaman beranda, link rel sama dengan icon. Pada halaman beranda link rel sama dengan icon ref sama dengan $base URL, asset slice image, slice logo SMA78.png. Dengan titelnya SMA 78 Jakarta dengan menggunakan estate trooper dalam kurung $segment
strropa dalam kurung URL segmen dalam kurung $URL segmen beranda. Kemudian font yang kami gunakan yaitu link ref sama dengan https ini ada https fonts Google Apps. Ini adalah tampilannya. Ini adalah linknya. Kemudian selanjutnya ada kelas navbar. Kami menggunakan kelas navbarnya kami menggunakan navbar expand LG, BG body, tertiary, BG dark, navbar dark, FB bold. Dan di sini kami tambahkan kelas div container dengan kelas navbar brand ref sama dengan $base URL, img scr sama dengan $base URL, .assets slice image slice logo sama 78 png, alt sama dengan logo width 50, height-nya 50, dan kelasnya D inline block align text top SMAN 78 Jakarta. Kemudian di sini ada kelas navbar. Yaitu ada beranda, berita, ppdb dan cek data yang akan muncul ketika user telah berhasil login. Kemudian ada kontak Kemudian di footer, kita ke footer. Ini ada kontak. Maaf agak login. Kemudian ada kontak, di mana terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama muncul tulisan kontak kami. Seperti pada tampilan ini, kontak kami. Kemudian ada email, nomor telepon dengan map. Pada codingannya, kontak kami yang menggunakan text center, text warning, MB5, font title. Kemudian yang kedua ada email dengan sman78.jkt@sman78.jkt.sch.id dengan menggunakan card text. Selanjutnya kemudian ada nomor telepon yaitu 0215482914 dengan menggunakan col MD3 kelas div card shadow text center dan kelas div card body dengan kelas H1 sama dengan text warning dengan kelasnya FA solid, FA font. Selanjutnya kami tambahkan footer dengan background kemudian kami tambahkan footernya dengan background dark dengan kelas div-nya container, text center, FW bold, text white, PY3 dengan tulisan SMAN 78 Jakarta. SMAN 78 Jakarta 2023. Ini adalah tampilannya.
Selanjutnya form berita. Form berita ini berisi detail PHP, function tambah PHP, function ubah, hapus, indeks, tambah, ubah. Ini dimana pada tampilan detailnya yaitu konten. Di dalam div kelasnya ada container. Kelas div-nya menggunakan container card shadow py5 m-nya 5 dengan kelasnya yaitu kelas detail beritanya yaitu menggunakan teks success mb font title mb3 dengan kelas sama dengan fw bold sama dengan $berita judul dengan menggunakan img scr sama dengan $base url assets/upload berita sampul alt sama dengan $berita judul kelas sama dengan w100 dengan rounded backslash sama dengan fw bold sama dengan tanggal Indo dalam kurung $berita tanggal. Kemudian dalam kelas div-nya ada $berita atau isinya. Kemudian ada ref sama dengan $base url .admin/berita/index. Kemudian kelasnya itu dengan menggunakan btn danger me2 kembali. Selanjutnya pada function tambah. Ini adalah tampilan dari codingan function tambah pada berita. Yang dimana sampulnya sama dengan upload dalam kurung sampul PNG, JPG atau JPEG. Judul sama dengan data, $isi sama dengan data dengan tanggal, tanggal, kemudian $data tanggal, $publish sama dengan $data publish, $query sama dengan insert into table berita values. Terus judul $isi, $tanggal, $publish, $sampul. MySQL query dalam kurung $koneksi, $query. Return MySQL affects rows koneksi. Kemudian di sini ada if dalam kurung insert $post submit. If tambah $post kemudian $session dalam kurung berhasil sama dengan data berhasil dikirim. Headernya yaitu location $base url admin/berita/index. Kemudian else $session gagal sama dengan data gagal ditambahkan. Kemudian return false. Kemudian ini adalah function ubah. Function ubahnya yaitu ada periksa apakah user upload gambar. Ini adalah tampilan dari function jika kita ingin mengubah tampilannya. Kemudian hapus, ini adalah bagian untuk mengedik. Ini adalah Papa, aku di rumah sakit. Ini adalah bagian hapus dengan tambah. Ini adalah tampilan dari codingan tambah.
kontennya yaitu container card shadow py5 my5 dengan kelas sama dengan text warning, mb font, title, mb3 tambah berita. Ini adalah kelas konten dari tambah berita. Kemudian ada ubah. Kelas konten ubah yaitu kelas div-nya yaitu menggunakan container card shadow py5 my5 dengan h1 kelas dengan menggunakan teks primary, mb font, title, mb3 ubah berita. Di sini. Iya. Dia mau kasih kalian taruh situ. Ini Jangan dikasih masuk, tidak bisa mikro. selanjutnya ini adalah tampilan dari tambah berita. Jika kita ingin menambah berita, maka kita tinggal masukkan judul dengan tanggal, lalu publishnya kita pilih yes atau no. Kemudian kita telusuri, kemudian kita kembali. Selanjutnya form guru. Ini adalah tampilannya pada codingannya yang kami buat. Kontennya ada kelas div dengan menggunakan container card shadow py5 my5 dengan h1 kelas sama dengan text warning, mb font, title, mb5 guru. Selanjutnya ada tambah yaitu kelas sama dengan btn secondary href sama dengan $base url admin /guru /tambah role sama dengan button tambah. Kemudian pada tabel responsifnya ada nomor, nama guru, mata pelajaran, alamat, nomor telepon, dan action. Jadi mana pada action ini ada tombol hapus dan ubah. Ini adalah tampilan dari halaman form guru. Selanjutnya ini adalah tampilan dari halaman buku yang dimana sama halnya dengan form sebelumnya, yaitu pada function tambah terdapat tabel yang di dalamnya ada nomor, nama buku, penerbit, jenis buku, dan action. Ini adalah tampilan dari codingannya, dan ini adalah tampilan webnya. Kita ke fasilitas. Ini adalah tampilan dari fasilitas yang dimana di sini ada button tambah, nomor, nama fasilitas, misalnya UKS, perpustakaan, lab kimia, jumlah, dengan action. Kemudian kita ke codingannya yaitu ke codingan fasilitas, yaitu function tambah, yaitu function tambah dalam kurung $data global $koneksi $nama fasilitas sama dengan $data
nama fasilitas. Kemudian dolar jumlah sama dengan dolar data jumlah. Query sama dengan insert into tabel fasilitas values. Nama dolar nama fasilitas dolar jumlah. MySQL query dalam kurung dolar koneksi dolar query. Return MySQL affected rows dalam kurung dolar koneksi. Kemudian di sini ada if dalam kurung iset dolar post submit. Kemudian if tambah dalam kurung dolar post kurang dari 0, dollar session berhasil sama dengan data berhasil dikirim. Header dalam kurung location the dollar base URL admin /facilitas/index. Kemudian else dollar session gagal sama dengan data gagal ditambahkan, return false. Kemudian ini ada function ubah, ada function hapus, index dengan tambah dengan ubah. Misalnya ini di tampilannya ini ada ubah hapus dengan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Laila, NIM 202121051019, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini adalah tampilan from jurusan, yang dimana pada codingan yang kami buat yaitu jurusan, query select from tabel jurusan, order by ID jurusan dash. Pada kontennya berisi class, container, dan cars, shadow, pi5, my5, dan terdapat teks tambah jurusan dengan menggunakan teks warning, MB font title, MB3, teks center. Selanjutnya terdapat tombol tambah dengan menggunakan kelas div, MB3 kelas sama dengan btn secondary, ref sama dengan dolar base URL admin /jurusan tambah, lalu sama dengan button tambah. Kemudian ada kelas div tabel responsive dengan kelas tabelnya menggunakan table hover, table bordered dengan ID sama dengan data table yang berisi nomor, jenis jurusan, dan action. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari data PPDB atau DAPA pendaftaran, yang dimana di sini menggunakan join table, dan ini adalah codingannya dengan PHP dolar pendaftaran query select from table pendaftaran join table jurusan on table jurusan sama dengan tabel pendaftaran ID jurusan, order by ID pendaftaran dash dengan isi kontennya yaitu class, div, container, card, show dengan pi5, my5. Data PPDB-nya menggunakan teks warning, MB font title. Kemudian pada kelas div table responsive berisi tabel kelas, tabel head table border, ID sama dengan data table, CTR, TH scope sama dengan col pagar, TH scope col tanggal, TH scope call jenis kelamin, TH scope call telepon, TH scope call asal sekolah, TH scope call jurusan, TH scope call status, TH scope call action. Selanjutnya fungsi verifikasinya yaitu menggunakan fungsi tombol dollar data global dolar koneksi dolar ID pendaftaran
dan dolar a data, dolar status sama dengan dolar data, kemudian dolar query sama dengan update table pendaftaran, set status sama dengan dolar status, where id pendaftaran sama dengan dolar id pendaftaran, MySQL query, dolar koneksi, dolar query if isset, dolar post submit, if tambah dolar post, dolar session berhasil sama dengan data berhasil diverifikasi, header location, dolar base URL admin atau pendaftaran atau indeks, else dolar session gagal sama dengan data gagal diverifikasi, return false. Kemudian di verifikasi PHP, pada contohnya terdapat kelas div menggunakan col MD4 dengan label for, status kelas, form, label verifikasi pendaftaran span kelas, dan teks denger dengan kelas select menggunakan form select ID kemudian status name, status required dengan obtain value, pilih verifikasi obtain value 1 dengan dolar pendaftaran status sama dengan selected belum diverifikasi, kemudian option value 2 dolar pendaftaran status sama dengan 2, selected pendaftaran disetujui, option value dengan 3 pendaftaran status sama dengan 3 selected lulus, dan option value 4 sama dengan pendaftaran status sama dengan 4 selected, dan yang terakhir pada submit. Selanjutnya halaman user ini adalah tampilannya. Kemudian pada codingannya ada beberapa function, yaitu function tambah, function ubah, hapus, tambah, ubah. Kemudian pada indeks PHP user ini ada PHP dollar i sama dengan 1, PHP forage dollar user as dollar row, tr th scope kemudian row kemudian dollar I tambah i plus plus, td sama dengan dollar row username, td sama dengan dollar row nama, td sama dengan dollar row profil sama dengan 1, super admin, td dollar row aktif sama dengan 1, yes or no. Kemudian ada kelas button warning, row dollar base URL admin slash user slash ubah, id sama dengan dollar row id user role button ubah. Dan begitupun dengan button tipe, button kelas sama dengan button dagger, button modal delete, data bs toggle dan modal data bs target dengan example modal data URL sama dengan dollar base URL admin slash user slash hapus id sama dengan row id user hapus.